Pemirsa, sejumlah negara terus berlomba mencari vaksin corona. Sedikitnya ada 30 negara, puluhan perusahaan farmasi, bioteknologi, lembaga penelitian, dan universitas terus mengembangkan ratusan kandidat virus corona, vaksin untuk virus corona. Lalu seperti apa perkembangannya sejauh ini? Kita akan berbincang dengan Profesor Taruna Ikrar, seorang dokter ahli farmakologi dan juga anggota American College of Clinical Pharmacology. Selamat sore, Profesor. Selamat sore waktu Indonesia. Ya, baik Prof, mungkin bisa dijelaskan seperti apa perkembangan terbaru dari penemuan vaksin ini dan peluang-peluang kalau tahap 1, tahap 2 ini berhasil, apakah kemungkinan besar tahap ketiga ini juga akan menunjukkan hasil positif ataupun berhasil juga, Prof? Ya, betul. Selama ini ada 155 calon vaksin ya, dan ada 11 vaksin yang sudah diujikan pada manusia. Yang pada prinsipnya dari 11 itu ada yang sudah 3 yang memasuki fase 3 atau fase 2-3. Apa itu? Yaitu Sinovac, saya kira, terus yang dari Cina yang merupakan picovirus ya. Picovac vaksinnya merupakan virus yang diinaktifkan. Terus yang kedua yang kerjasama dengan Bio Farma kan. Kemudian yang kedua adalah misalnya Moderna. Moderna itu adalah sejenis vaksin yang diproduksi dari mRNA virus. Jadi bagian dari rekombinan virus yang direkayasa untuk menghasilkan virus atau antivaksin. Nah, yang ketiga adalah misalnya ada yang disebut dengan model yang lain, yaitu yang disebut dengan dendritic cell. Jadi dengan pengecualian tadi, maka sebetulnya banyak calon-calon vaksin yang berkembang. Dan saya melihat untuk Indonesia saya kira sudah sangat tepat bekerja sama dengan Sinovac karena metode dan teknologi yang dimiliki Bio Farma dengan Sinovac yang ada di China itu memiliki kesamaan teknologi sebetulnya. Tinggal bagaimana variasi strain virus yang dikembangkan. Jadi picovirus itu virus coronavirus yang dilemahkan, kemudian pada uji 1 itu telah dipublikasi hasilnya bahwa ternyata memberikan hasil yang bagus. Selain hasil yang bagus, juga mempunyai side effect yang tidak begitu benar atau hampir dikatakan tidak berarti. Jadi dengan demikian kita bisa menganggap bahwa Sinovac dari picovirus yang diproduksi untuk antibody tadi itu sangat positif hasilnya. Nah, biasanya setelah uji klinis fase 1 itu akan dilanjutkan fase uji klinis 2, dan saya kira di Bangladesh dan di China sendiri juga sudah diumumkan sudah melalui uji fase 2 tadi dan hasilnya juga bagus. Nah, biasanya kalau uji fase 1 dan 2 bagus, pada umumnya pada uji klinis fase 3 itu akan berbuah hasil yang bagus juga. Kenapa? Karena ini kan tinggal menambah jumlah datanya, menambah jumlah pasien yang diuji. Jadi optimis saya kira hasilnya bagus. Demikian saya kira dalam perkembangan hitungan-hitungan dalam konteks farmakologi untuk rekayasa produksi vaksin. Baik Prof, ini kan ada berapa kandidat vaksin, lalu sebenarnya mana yang paling ampuh ataupun seperti apa kita tahu mana yang paling cocok dan juga paling ampuh untuk mengatasi virus corona ini, untuk mencegah kita terpapar virus corona? Ya, kalau kita melihat dari produksi yang lain, misalnya mRNA virus dari produksi Moderna, juga uji klinis fase 1 dan 2-nya juga hasilnya bagus, itu publish di New England Journal. Jadi di mana ukurannya kita bisa lihat dari produksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh bagi pasien yang diuji ya. Nah, misalnya imunoglobulinnya meningkat, imunoglobulin M, gamma, dan seterusnya itu meningkat. Berarti kita tahu begini, antibodi tubuh itu kan terbagi 2 sebetulnya. Ada yang innate dan ada adaptif. Apa itu yang adaptif? Yang adaptif itu artinya misalnya dia akan beradaptasi dalam proses di mana pada saat disuntikkan zat ke dalam tubuh, dia akan mengaktifasi, memproduksi antibodi. Dan itulah yang digunakan untuk teknologi memproduksi vaksin. Jadi sehingga bisa diukur dalam ukuran darah pasien yang telah diuji coba tadi, misalnya 1 minggu setelah penyuntikan, 2 minggu setelah penyuntikan, itu dilihat dia punya imunoglobulinnya ya. Imunoglobulin ada M, N, kemudian gamma, kemudian bagaimana titer
dari virus yang ada dalam tubuhnya, itu juga dilihat interleukin atau SPAD yang bisa kita lihat ada proses infeksi dalam tubuh kita ya. Nah, jadi dengan ukuran-ukuran itu akan bisa diketahui bahwa vaksin itu punya efek, karena kan uji coba vaksin ini pada orang sehat, bukan pada orang sakit. Jadi, contohnya kalau Sinovac itu kan telah diumumkan bahwa 14 hari setelah penyuntikan memberikan antibodi yang cukup bagus. Nah, dengan konteks itu maka pertanyaannya tadi, mana yang paling bagus? Kita berharap semuanya bagus. Karena kan ini kenapa prinsip daripada penemuan vaksin ini bagaimana secepatnya bisa membantu umat manusia. Bisa dibayangin sudah hampir 14 juta penduduk dunia yang positif. Dan yang meninggal juga sudah hampir 600.000. Itu dan menginfeksi 212 negara atau teritori di seluruh dunia. Berarti ini hal yang pandemik dan kita harus selesaikan. Dan semakin lama vaksin ini kita temukan atau bisa dipakai, maka semakin banyak korban. Kita tidak mau banyak korban. Jadi harapannya semuanya bisa berefek yang bagus. Nah, tinggal mana yang terbaik, tentunya masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya. Contoh Sinovac itu memproduksi vaksin dengan indikator yaitu diinaktivasi virus coronavirus ini, diinaktivasi terus disuntikkan. Itu biasanya teknologi yang sudah lama dikembangkannya, dan tentunya biasanya karena sudah lama teknologi ini, tentu pengalaman peneliti bisa lebih besar. Jadi itu saya kira keuntungannya. Yang paling penting adalah indikatornya pada saat diaplikasikan ke pasien, bahwa tubuh pasien atau tubuh orang yang dicoba tadi ini mempunyai kekuatan atau kebal terhadap serangan virus SARS-CoV-2. Jadi kemudian kalau misalnya dibandingkan dengan Moderna juga ada kelebihannya saya kira, karena dia berbasis mRNA virus. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini disebabkan oleh mRNA virus yang sifatnya COVID atau corona. Jadi dengan demikian juga itu juga punya kelebihan tersendiri, dan hasil yang publish di New England Journal menunjukkan hasil yang luar biasa juga. Dalam waktu bukan 14 hari, tapi titer antibodinya terlihat pada sekitar 1 minggu setelah penyuntikan. Jadi itu lebih cepat. Kemudian contoh yang lain misalnya Ivita Biomedical, dia produksi dengan sistem metode menggunakan dendritic cell. Jadi sel dari orang terus dicampur dengan apa yang kita sebut dengan kit khusus yang sudah terinfeksi virus, terus disuntikan ke tubuh kembali, sehingga tubuh dendritic cell ini memproduksi antibodi atau T helpernya bisa mengenal. Dan ini juga bagus karena tentu ini lebih aman juga. Jadi prinsipnya saya kira itulah gunanya ada uji klinis 1, 2, dan 3 untuk memastikan efikasinya, efektivitasnya, keamanannya. Dan kalau tiga-tiganya ini sudah terbukti, maka sudah bisa diproduksi massal setelah mendapat apa yang disebut dengan approval FDA di negara masing-masing. Kalau di Indonesia kan Badan POM, kalau di Amerika disebut dengan FDA, Food Drug Administration. Jadi begitu prosesnya, kapan bisa dinikmati. Kalau saya melihat kalau yang Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma rencananya Januari, dan itu hal yang menggembirakan saya kira. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulan dari sekarang sudah bisa ada gambaran. Nah, kita berdoa mudah-mudahan hasil uji klinis fase 3 sesuai dengan harapan. Oke, Prof, itu sekitar 5 bulan lagi. Lalu tahapannya seperti apa saja, Dok? Bisa dijelaskan, Profesor? Gini, uji klinis 1 itu, ini kan sudah berlangsung di Cina dan beberapa tempat. Terus uji klinis 2 itu juga sudah berlanjut di negara lain, misalnya di Bangladesh, terus di beberapa tempat, dan sekarang nanti akan masuk uji klinis 3, dan salah satu negara yang dipilih oleh Sinovac itu yaitu Indonesia, dan saya kira itu hal yang menggembirakan. Nah, bagaimana hitungannya untuk melihat itu? Kalau kita melihat untuk produksi uji klinis 1 dan 2 itu titernya adalah sekitar memproduksi antibodi atau daya tahan tubuh sekitar 14 hari, jadi kita bisa ikutin desain eksperimennya atau desain clinical trialnya, kita ikuti dengan double blind. Saya kira dalam konteks 2 bulan pasca pengujian itu sudah bisa diketahui hasilnya.
Jadi 2 bulan. Nah, rencananya kan diuji coba akhir Agustus atau September kan. Jadi berarti hitungannya setelah lewat fase 3 ini, yaitu mungkin sekitar Desember, dan mungkin dievaluasi hasilnya dan seterusnya, maka betul ekspektasinya awal Januari bisa jadi ini bisa diproduksi dalam bentuk besar. Karena dalam hitungan ini kan emergensi juga karena kebutuhan. Jadi sebetulnya di Badan POM atau Food Drug Administration di seluruh dunia itu ada namanya apa yang kita sebut dengan Emergency Authorization Approval. Jadi kalau memang menjadi kebutuhan bisa dipercepat. Yang penting hasilnya betul-betul precise dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena ini kan akan menyangkut disuntikan pada ratusan juta bahkan miliaran penduduk dunia. Jadi betul-betul harus hati-hati. Baik, terima kasih Profesor Taruna Ikrar atas kesempatannya. Kita harapkan vaksin ini akan segera ditemukan dan juga memasuki tahap akhir dan segera diproduksi dan bisa digunakan. Pemirsa.